Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kembali lagi ke Aldo Channel. Dan kali ini di belakang kita ada Suzuki Ignis. Nah, ini adalah Suzuki Ignis tipe GL. Seperti apakah reviewnya? Penasaran? Jangan lupa untuk yang baru menonton tekan tombol like. Ignis. Untuk suspensinya menggunakan coil spring. Oke, kita lanjut ke belakang. Oke, kita ke belakang. Di sini handle-nya masih sewarna body untuk yang tipe GL. Dan kalau bicara soal bodinya tebel ya. Kita ketuk nih. Dia benar-benar tebel dan tidak seperti mobil-mobil yang CKD. Dia bodinya ini dipencet itu enggak nekuk ke dalam gitu ya. Jadi benar-benar solid gitu. Oke, di bagian belakang sebelah sini ada seperti logo Adidas. Sebenarnya tidak ada MOU dengan Adidas ya, tapi ini untuk memberikan kesan lebih gitu. Kesan apa ya? Kesan ya Ignis banget gitu. Ini di belakang ciri khas.
Oke, sekarang kita berada di bagian belakang dan di bagian atas kita bisa melihat ada antena. Antena di bagian atas dan di atasnya ada washer ya. Sudah dilengkapi juga dengan washer. Di tipe ini belum ada spoilernya. Dan untuk tipe GX ada, dan tipe GX di sana sudah ada ininya. Apa namanya? Roof rail. Terus di kaca belakangnya dia sudah punya defogger ya, rear defogger, dan di sini ada wiper. Oke, turun dari wiper ke bawah kita temukan logo atau emblem Suzuki ya, emblem Suzuki yang warnanya chrome, dan di sini ada tulisannya Ignis, emblem Ignis. Oke, dan lampu belakangnya ini masih menggunakan halogen, lampu seinnya halogen, dan di sini ada high mount stop lamp ya, lupa hampir ketinggalan. Oke, dan overall ini adalah desain belakangnya. Dan di sini ada warna doff ya. Kita ke bawahkan kameranya. Di sini ada warna doff yang membentang dari kiri ke kanan. Oke, ini adalah bagian belakang daripada Suzuki Ignis, dan di sini kita lihat ada cutting muffler seperti ini. Next kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian interior, di sini kita bahas dulu door trimnya. Door trimnya ini ternyata tebel ya, kawan-kawan. Jadi tidak seperti Avanza dan Xenia mungkin ya. Ini lebih tebel ya. Jadi kayak solid banget gitu loh. Dan di sini ada cup holder, door pocket, ada ini apa untuk kacanya ya. Power window-nya ini udah auto yang satu, dan yang tiga belum. Dan ini ada central lock, power door lock, ini untuk mengatur kaca spionnya. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Jadi sensasinya ketika saya duduk di sini, kursi daripada Suzuki Ignis ini sangat compact dengan bodi saya ya. Jadi ini seperti ada supportnya. Samping itu di bagian paha ada support agar kaki kita nggak kemana-mana, dan di bagian samping kanan dan kiri badan saya ya, di bawah ketiak ini, di sini ada support juga ya. Jadi rasanya ini lebih sporty ketika menggunakan Suzuki Ignis ini. Dan ada reclining juga di kursinya, serta kursinya ini bisa adjustable ke depan serta ke belakang. Wow, sampai jauh sekali ternyata. Oke, dan yang kita review ini adalah Suzuki Ignis bertransmisi manual, 5 kecepatan ya, transmisi manualnya. Di sini ada cup holder dan ada ini untuk pengaturan info tripnya, trip A dan trip B, untuk menerangkan cahaya daripada instrumen klasernya. Dan untuk pengaturan setirnya sudah bisa tilt steering. Oke, kita lanjut dengan membahas interior. Baik kawan-kawan, ini adalah setir daripada Suzuki Ignis. Secara desainnya ini sangat terbaru ya. Saya suka desainnya, dan kalau kawan-kawan beli yang GX, di sini sudah ada switch steering tombolnya, dan wipernya ini sudah intermittent ya di sini, dan ini untuk pengaturan lampu sen dan lampu-lampunya sebelah kanan. Oke, untuk instrumen klasernya seperti apa kita nyalakan. Yang ini masih pakai kunci ini ya, belum smart key yang GL. Kita aktifkan. Nah, ini adalah instrumen klasernya, mantep ya. Jadi ada warna hijau di sini yang membuat mata kita nggak gampang lelah gitu ya. Dan ini indikator-indikatornya. Di sini ada MID yang sudah TFT. Kita bisa lihat info trip A, trip B, untuk apa? Emisi bahan bakarnya, berapa kilometer per liter, dan kita bisa atur dari sini. Baik, untuk kisi AC-nya ini di sini ada apa ya? Ada desain seperti
karbon, ya seperti bahan karbon. Dan di sini juga ya, sebelah sini. Di setirnya sudah ada airbag, sini sudah ada airbag, dan ini spion tengahnya sudah dynamic view. Dynamic view, kita nggak takut lagi kalau ada yang ngedim dari belakang, nggak terlalu silau. Dan ini sun visornya ada dua, bagian penumpang ada, bagian sini ada. Oke, desain dashboardnya menurut saya sangat mantep ya, karena warnanya putih gitu. Ya kawan-kawan bisa bandingkan lah dengan yang lain, karena desain dashboardnya ini keren sekali. Dan di sini ini dia sewarna body ya. Plastik yang ada di sini ini sewarna body. Di sini ada untuk USB out dan ada power outlet 12 volt. Ini untuk pengaturan AC-nya. Pengaturan AC-nya yang tipe GL ini masih seperti ini. Dan untuk yang tipe di atasnya nanti kita akan review sendiri ya. Dan ini untuk mengaktifkan rear defogger. Oke, di sini ada lampu hazard. Kita ke atas ada head unit yang masih single din. Nah, ini dia. Tapi kalau kita kita beli yang tipe atasnya, kita bisa dapatkan head unit yang sudah touchscreen, sudah Sportify, dan juga sudah Apple CarPlay. Oke, untuk glove box-nya ini ada dua sub ya. Ada sub bawah dan ada sub atas ini untuk menyimpan dokumen. Baik, di sebelah sini ada cup holder dan ada untuk tempat penyimpanan koin. Dan ini adalah handle rem tangannya. Ini handle persnelingnya. Oke, ke atas di plafonnya sini ada handle grip yang sudah soft. Ke tiga-tiganya soft ya. Sebelah sini, sebelah sana sudah soft semua. Oke, dan ini sabuk pengaman, seat beltnya ini fix. Oke, dan ini ada desain yang berbeda dari yang lain ya. Di sini ada warna silver dan warna sewarna body. Kalau kita beli yang warna biru, di sini juga warna biru. Oke, dan sekarang kita lanjut ke belakang ya. Kita masuk ke bagian belakang. Ini adalah door trim bagian belakang. Door trimnya seperti ini. Di sini masih memberikan warna putih seperti desain yang ada di depan. Di bawah ada sound system dan ada satu buah cup holder. Oke, dan kacanya seperti ini ya. Ini power window-nya. Kacanya seperti ini. Oke. Oke, kalau kita lihat dari belakang, jadi headrest ini sangat mensupport kepala karena headrest bagian sopir ini ya, ini benar-benar panjang dan besar, bisa menopang kepala dengan baik tentunya. Dan di bagian belakang ini masih dapat headrest, dua buah headrest ya. Oke, bicara soal kursinya, ini bahannya fabric tapi bagus ya. Bahannya nggak mudah kotor. Oke, di bagian belakang ya, kita masih dapat cup holder di bagian tengah. Dan kursinya juga masih bisa adjustable ini kayaknya. Masih bisa ditekuk. Oke, dan kursinya sudah top titer ya. Sudah top titer. Jadi recommended buat bawa bayi. Oke. Kalau mau ditekuk, tekuknya lewat sini. Oke, sekarang kita buka bagasi bagian belakang. Oke, kita buka bagasinya. Nah, ini adalah bagasi daripada Suzuki Ignis. Kita dapatkan bagasi yang benar-benar gede ya. Jadi untuk 4 koper kayaknya cukup ini. 4 koper di sini masih cukup, dan kita dapat satu buah lampu di sana ya. Jadi kalau gelap-gelap di garasi kita gelap, nggak ada lampunya, di sini udah ada lampu. Nah, dan lampu ini bisa kita nyalakan, bisa kita matikan, dan kita nggak perlu takut boros ya, karena kalau kita tutup ini otomatis dia akan mati sendiri. Oke, dari bagian belakang, dan di sini dapat tray yang bisa kita lepas. Kalau kita nggak mau pakai tray, ini bisa kita lepas. Tapi kalau kita pakai ini ya lumayan, di belakang bisa buat naruh tisu, naruh apa yang mau kita taruh di sini. Misal kita kuliah pakai ini,
Kita bisa taruh buku-buku ya di belakang. Oke, dan ini adalah tampilan desain ketika kita buka dari belakang bagasinya. Nah, dan ini adalah kaca film solar guard. Untuk kawan-kawan yang membelinya sekarang akan otomatis mendapatkan kaca film solar guard untuk bonusnya ya. Dan juga ada ini karpet lambaran. Oke, bicara untuk ban serepnya ya. Ban serepnya ada di bawah nih. Nah, ini adalah ban serepnya atau tire part. Ada di bagian bawah daripada bagasi. Kita buka tray dulu baru bisa dapat. Baik kawan-kawan, itulah tadi review kita tentang Suzuki Ignis. Dan apabila kawan-kawan ada pertanyaan, silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Dan untuk yang baru menonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk mendukung channel saya. Baik, untuk informasi pembelian silahkan hubungi saya, nomor di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan saya mengingatkan terus subscribe dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.